Lalu Tama melanjutkan dan katakan padanya sambil lalu, katakan saja tadi malam, di depan kalian, aku memberitahu Adi itu sambil bertukar kata cepat atau lambat, suatu hari aku akan memenggal kepala Victoria dengan tanganku sendiri. Tama tahu sekarang adalah waktu terbaik untuk menggertak. Pesawat dari 3 tetua dari Black Mamba berbalik dan berbalik kembali ke lautan, yang membuktikan bahwa Victoria sudah ketakutan. Karena dia takut, dia menyerang selagi setrika masih panas. Keluarga Polen tidak akan meninggalkan Jakarta untuk saat ini, dan mereka pasti masih memiliki tahi lalat dari Black Mamba. Mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan kata-kata itu juga bisa berperan dalam merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Keluarga Polen saat ini memiliki kepercayaan penuh pada Tama. Sejak Tama berkata demikian, semua orang tentu saja tidak punya pendapat, jadi mereka berencana untuk mengimplementasikan rencana Tama. Adapun suami Teresa, Tama tidak terburu-buru, dan segera mulai menguji apakah ada masalah dengannya, karena menurut pemikirannya, selama keluarga Polen menjaga kebersihan temboknya mulai sekarang, dan tidak memberi kesempatan kepada siapapun dengan nama belakang asing untuk mengorek rahasia, situasinya akan stabil. Adapun Victoria, karena dia telah menerima ancamannya, dia pasti tidak akan melakukan apapun pada keluarga Polen lagi di masa depan, dan keluarga Polen bisa bernafas lega. Di meja makan, Tama, kakek, 3 paman, dan Duncan bertukar cangkir. Nenek dan bibi juga minum beberapa gelas anggur merah bersama semua orang, dan suasana di antara keluarga menjadi semakin hidup. Nenek mau tidak mau berkata, "Tama, kamu bilang kamu sudah menikah selama 4 tahun. Kapan nenek akan melihat cucu dan menantu bersama?" Tama berkata dengan serius, "Nenek, jika Black Mamba tidak dihilangkan sehari saja, aku tidak akan dapat mengungkapkan identitasku kepada publik, jadi sebaiknya nenek menunggu masalah ini." Nenek mengangguk mengerti, lalu bertanya, "Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan Gemma?" Mengecewakannya, dia pasti sangat sedih. Tama merasakan sakit kepala sesaat, dan dengan cepat berkata, "Nenek, masalah ini aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi aku hanya bisa menundanya." Kakek di samping berkata, "Tama, tidak apa-apa untuk mengesampingkannya sementara, tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Dia juga berada di kelas pernikahan. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada orang lain untuk waktu yang lama, bagaimana perasaanmu jika suatu saat dia tidak mau menunggumu dan menikah dengan orang lain?" Saat ini, Marshall berkata, "Ayah, Bu, masalah hubungan adalah urusan pribadi Tama. Sebaiknya kita tidak menuding dan membiarkan dia memutuskan sendiri." Pria tua itu sedikit mengangguk, mengambil gelas wine, dan berkata, "Ayo, Tama, ayo minum lagi." Perjamuan keluarga berangsur-angsur berakhir, dan semua orang kecuali Tama jelas-jelas mabuk. Setelah itu, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong kakek dan nenek, saya akan mentransfer formasi pil peremajaan Cempaka Villa besok. Kalian berdua akan tinggal di Jakarta untuk sementara waktu, dan kondisi fisikmu akan semakin membaik." Setelah seluruh pil peremajaan, sebenarnya metode pembentukannya tidak begitu penting bagi mereka, tapi mereka percaya pada logika dasar karena dia berkata bahwa dia mendengarkan pengaturan Tama, maka secara alami dia harus mematuhi keputusan ini, tidak peduli apakah keputusan Tama itu baik atau buruk baginya. Setelah itu, Tama bertukar kata perpisahan dan berdiri untuk pergi. Pada saat ini kakek berdiri dan berkata, "Aku akan mengantarmu ke pintu." Yang lain juga bangun satu demi satu, dan bersama-sama menyuruh Tama keluar dari pintu. Tama membuka pintu BMW, dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada semua orang, "Sudah larut, kakek dan nenek juga akan pergi istirahat." Nenek buru-buru bertanya kepadanya, "Tama, menurutmu kamu akan datang besok?" "Ya." Tama mengangguk,
Besok aku akan pergi ke Cempaka Villa dulu, tarik formasi di sana, dan datang berkunjung setelah penarikan. Nenek mengoreksi, ini bukan kunjungan, ini pulang. Mulai sekarang, tempat kakek nenekmu akan menjadi rumahmu. Kalau besok kamu pulang, beritahu nenek dulu, nenek akan memasak hidangan favoritmu saat kamu masih kecil. Dia mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius, "Oke Nek, kalau begitu aku akan kembali untuk makan malam besok malam." "Oke." Nenek tersenyum puas, dan berkata, "Pergi dan sibuklah dengan bisnis." Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, menyalakan mobil, dan meninggalkan Camp Elsa Hot Spring Villa. Dia pergi ke Villa Thomas dan menelepon Isyana. Setelah panggilan dibuat, Isyana dengan senang hati bertanya kepadanya, "Tuan muda, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu?" Tama bersenandung, dan berkata, "Nona, aku akan pergi menemuimu sekarang, dan aku akan tiba di sana dalam waktu sekitar 30 menit. Sudah agak terlambat, aku ingin tahu apakah itu nyaman untukmu?" Isyana berkata tanpa berpikir, "Aku telah menunggu Tuan Muda, dan Tuan Muda bisa datang langsung. Aku akan mengatur penempatan para pelayan, dan mereka bertiga juga telah menunggu Tuan Muda." "Baik," Tama berkata lagi, "ngomong-ngomong, Nona, aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan sendiri. Bisakah kamu memberiku waktu untuk menyendiri dulu? Dan setelah aku selesai menanyakan sesuatu, aku akan mengobrol tatap muka dengan ketiga pria itu." Isyana berkata, "Tentu saja, tidak masalah. Aku akan berbicara dengan mereka. Setelah Tuan Muda tiba, langsung datang ke halamanku yang lain." Di Mountain Manor pada malam hari, selain Isyana, semua orang sudah mundur. Setelah Tama tiba, dia langsung melewati lantai pertama halaman dan menaiki tangga batu. Saat dia melangkah ke halaman, Isyana sudah datang ke halaman. Melihat Tama, ekspresinya senang dan malu saat dia berkata, "Tuan." Saat ini, dia mengenakan gaun putih, rambut panjangnya tergerai di pundaknya, dan sepertinya masih terasa lembab. Air kolam air panas di sebelahnya masih penuh, dan ada beberapa kelopak bunga segar yang mengapung di permukaan, sedemikian rupa sehingga seluruh kompleks memiliki rasa bunga yang samar. Tama tanpa sadar menebak bahwa Isyana seharusnya baru saja selesai mandi, jadi dia juga tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak wajar, dan dengan sengaja berhenti memandangi kolam air panas, tapi menatap Isyana, dan berkata dengan sedikit gugup, "Nona, maaf mengganggumu selarut ini." Selain menjanjikan ketiga pria tua itu sebelumnya, "Aku masih punya beberapa hal lagi yang harus dilakukan, dan aku butuh bantuanmu untuk memecahkan teka-teki itu." Isyana tersenyum manis, kecantikannya memabukkan dan mempesona. Kemudian bibirnya terbuka dengan ringan, dan dia berkata dengan lembut, "Tuan, kau sopan, aku di sini untuk berbagi kekhawatiranmu, dan itu adalah restuku. Kau di sini untuk berbagi masalahmu dan aku harus mencoba yang terbaik untuk membantumu mendapatkan jawabannya." Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat undangan ke arah kamar kerja, dan berkata dengan lembut, "Silakan masuk, mari kita bicara ketika kamu duduk." Tama mengangguk dan mengikuti Isyana ke kamar kerjanya. Pada saat ini, di dalam ruang tamu di lantai pertama, Isyana sudah merebus teh terlebih dahulu. Aroma teh yang khas memenuhi seluruh ruangan, dan menyegarkan. Dia membimbing Tama ke meja teh yang tidak terlalu besar, berkata kepadanya, "Tuan, silakan duduk, aku akan menuangkan teh untukmu." Tama mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan, dan keduanya duduk bersila berhadapan satu sama lain di seberang meja teh. Di sisi ini, Isyana menuangkan secangkir teh untuk Tama, dan berkata, "Tuan, tolong." Tama mau tidak mau bertanya padanya, "Teh ini, seharusnya sepotong kue teh itu adalah ibu dari Putih, kan?" "Ya." Isyana tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa meminumnya pada waktu biasa, tapi hanya jika kamu datang ke sini, barulah aku bisa menyeduh sepancinya."
Tama dengan serius berkata, lebih baik berhemat, bagaimanapun, teh ini tidak lagi tersedia setelah diminum. Jika kamu masih ingin mendapatkan kembali rasa ini di masa depan, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Isyana tersenyum dan berkata, tidak masalah. Apakah itu pohon teh atau daun tehnya? Akan ada hari ketika itu akan benar-benar mati. Orang-orang itu sama, meski tehnya berharga, tapi selama itu pada waktu yang tepat, bagaimana meminumnya adalah yang terpenting. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.